Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, jilid 3D. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas kelanjutan di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 pendamping pembelajaran 6 ya. Jadi untuk ayo berlatih maupun keterampilan kinerja praktek, berarti hari ini sudah selesai untuk tema 7 subtema 2 ya. Oke, langsung saja kita menuju soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu pendamping pembelajaran 6 tema 7 subtema 2. Dimulai di halaman 46 ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran 6 ini halaman 46. Ini ada materi bahasa Indonesia. Kemudian untuk ayo berlatihnya, nah ayo berlatihnya ini ada teks ya. Kita diminta untuk membaca teks tersebut terlebih dahulu ya, tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan. Bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Pabrik pemintalan memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang kemudian diproses lagi di pabrik kain. Pabrik kain mengolah benang menjadi kain. Kain yang sudah jadi siap untuk dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Pakaian yang dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Diolah dari berbagai sumber ya. Ini jadi ada 3 paragraf ya adik-adik untuk teks ini. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan soal-soal ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Yang pertama, tandailah kalimat utama setiap paragraf pada teks tersebut. Oke. Ini akan saya tandai terlebih dahulu ya adik-adik, biar sesuai dengan permintaan di soal nomor 1. Oke adik-adik, ini jadi untuk yang soal pertama sudah saya tandai ya kalimat utama setiap paragrafnya. Jadi paragraf pertama itu kalimat utamanya adalah zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Kemudian untuk paragraf keduanya, adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemudian untuk paragraf ketiga ini sebenarnya adalah proses ya, pembuatan pakaian ya dari bahan dasar. Tapi karena di sini ini semuanya adalah prosesnya, jadi saya ambil satu, yaitu bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Nah itu untuk kalimat utama ya. Selanjutnya untuk nomor 2, tentukan juga gagasan pokok setiap paragraf. Nah, untuk gagasan pokoknya di sini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Gagasan pokok setiap paragraf. Nah, itu soal nomor 2. Jadi untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah sebelum adanya teknologi industri, manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Kemudian untuk yang paragraf kedua, kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan industri tekstil. Selanjutnya untuk gagasan pokok paragraf yang ketiga adalah proses pembuatan pakaian ya dari bahan dasar sampai jadi atau sampai menjadi pakaian ya itu adalah gagasan pokok masing-masing paragraf ya. Jadi mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1 untuk paragraf 1 sampai dengan 3 ya di soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Kembangkanlah gagasan pokok setiap paragraf menjadi paragraf baru yang dapat dipahami informasinya ya. Oke, untuk yang nomor 3 di sini
sudah saya kembangkan ya adik-adik dari gagasan pokok tiap paragraf. Nah, paragraf 1 tadi, sebelum adanya teknologi industri, manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Nah, ini pengembangannya saya tuliskan menjadi paragraf. Jadi, manusia membutuhkan pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan utama. Pada zaman dahulu, manusia masih memakai pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, kulit hewan adalah satu-satunya penyedia bahan sandang. Kemudian, untuk gagasan pokok yang paragraf kedua tadi adalah kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan industri tekstil. Nah, di sini untuk pengembangan gagasan pokoknya, nah ini saya tuliskan ya. Kemajuan teknologi industri sangat berpengaruh terhadap kehidupan, khususnya pada perkembangan industri tekstil. Berbagai macam pakaian dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan sandang yang semakin meningkat. Itu ya adik-adik untuk yang paragraf kedua. Kemudian untuk pengembangan dari paragraf ketiga, yaitu proses pembuatan pakaian dari bahan dasar sampai jadi. Nah, ini dijelaskan ya tentang prosesnya ya. Jadi untuk yang paragraf ketiga, dalam pembuatan pakaian dari bahan dasar menjadi pakaian yang siap dipakai membutuhkan beberapa tahapan. Bahan dasar dipintal untuk dijadikan benang. Benang kemudian diproses menjadi kain dan kain siap dijahit menjadi pakaian. Proses ini tentu sudah menggunakan mesin yang canggih dan modern. Nah, ini adalah pengembangan untuk paragraf yang ketiga ya. Jadi ini ya 3 paragraf setelah dikembangkan ya. Jadi mungkin ini bisa di pause terlebih dahulu untuk disalin. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 4, susunlah paragraf baru yang kamu buat menjadi teks baru yang dapat kita pahami informasinya. Lah ini ya, paragraf barunya ini tadi kan ini ya udah kita buat. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi satu maka akan menjadi teks. Ya, ini tadi. Jadi untuk yang nomor 3 sekalian nomor 4 ya saya jadikan satu ya adik-adik semua ya ini. Jadi untuk yang nomor 3 tadi bisa ditulis tiap paragrafnya, kasih paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kemudian untuk yang nomor 4, lah yang nomor 4 ini bisa ditulis seperti ini jadi satu. Jadi langsung ya, manusia membutuhkan pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan utama. Pada zaman dahulu manusia masih memakai pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, kulit hewan adalah satu-satunya penyedia bahan sandang. Kemajuan teknologi industri sangat berpengaruh terhadap kehidupan, khususnya pada perkembangan industri tekstil. Berbagai macam pakaian dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan sandang yang semakin meningkat. Dalam pembuatan pakaian dari bahan dasar menjadi pakaian yang siap dipakai membutuhkan beberapa tahapan. Bahan dasar dipintal untuk dijadikan benang. Benang kemudian diproses menjadi kain dan kain siap dijahit menjadi pakaian. Proses ini tentu sudah menggunakan mesin yang canggih dan modern. Nah, ini ya. Ini jadi sudah menjadi sebuah teks yang padu. Itu ya adik-adik untuk yang halaman 47 ayo berlatih sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ayo berlatih di halaman 48 ya. Ini muatan pelajaran PPKN. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Tulislah 3 perilaku yang dapat dilakukan dalam menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, perilakunya apa saja? Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Dan yang ketiga adalah saling bersikap toleran dalam perbedaan. Itu adalah 3 perilaku yang harus dilakukan ya, yang dapat dilakukan untuk menyikapi keberagaman di sekolah. Ini di atasnya juga ada ya adik-adik mungkin. Nah, ini sama. Ini tadi diambil 3. Lanjut ke soal nomor 2. Saat festival budaya, Lili mengenakan kebaya dan kain batik. Karena tidak terbiasa, Lili tersandung hingga jatuh. Nita menolong Lili dan menyemangatinya. Menurut pendapatmu, apakah sikap Nita sudah benar? Apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami hal yang sama dengan Nita? Oke, untuk yang nomor 2 ya. Sikap Nita sudah benar ya, karena menolong dan memberi semangat. Apabila saya mengalami hal seperti Nita, juga akan menolong dan memberi semangat kepada Lili. Itu ya adik-adik ya. Jawabannya untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah di kelasmu pernah terjadi masalah karena adanya perbedaan
tulislah salah satu contohnya beserta cara menyikapi masalah perbedaan tersebut. Nah, ini saya berikan contoh ya. Ya, karena perbedaan kegemaran. Nah, ini misalnya ya, perbedaan kegemaran. Nah, kegemaran permainan yang berbeda. Nah, cara menyikapinya gimana? Dengan memainkan mainan tersebut secara bergantian. Misalnya, ada yang suka sepak bola, kemudian ada yang suka bermain misalnya bulu tangkis. Nah, contohnya, contoh itu ya. Jadi mungkin bisa dijadwalkan, misalnya hari Selasa bermain sepak bola, kemudian hari Kamis bermain badminton lah, secara bersama-sama. Otomatis dengan hal seperti itu akan menambah pengetahuan ya, dan juga akan menciptakan kerukunan ya di kelas kita. Oke, kita lanjutkan untuk halaman 48, berarti sudah ya, ada 3 nomor. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, matematika ini di halaman 49. Nah, ini sudah saya tuliskan sekalian jawabannya di sini. Yang nomor ini, tentukan tingkat simetri putar dari bangun-bangun berikut. Nah, yang pertama ini ada gambar segi 5 ya, segi 5 beraturan ya, jadi panjang sisinya sama. Ini memiliki 5 ya, tingkat simetri putarnya adalah tingkat 5 ya, jadi dia memiliki 5 buah simetri putar. Nah, maka karena memiliki 5 buah simetri putar, maka disebut dengan tingkat 5 ya, simetri putar tingkat 5. Kemudian yang kedua ini ada bintang ya, bintang 5 ini juga memiliki ukuran yang sama atau beraturan, maka di sini juga termasuk tingkat simetri putarnya adalah di tingkat 5 ya, jadi simetri putarnya tingkat 5. Kemudian ini ada bangun jajar ginjang ya, jajar ginjang ini karena dia hanya memiliki 2 simetri putar ya, maka dia disebut dengan simetri putar tingkat 2. Kemudian yang nomor 4 ini adalah belah ketupat ya adik-adik ya, ini segi 4 ya, panjangnya sama ya, beraturan, ini hampir sama kayak persegi ya. Jadi dia memiliki 4 buah simetri putar, maka dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4 ya, ini ditulis. Atau mungkin kalau mau ditambahi berarti tingkat 5, tingkat 5, tingkat 2, tingkat 4. Kemudian yang ini karena dia hanya 1 ya simetri putarnya, berarti hanya seperti ini saja, maka dia disebut dengan tingkat 1 atau simetri putar tingkat 1 ya. Itu ya adik-adik untuk halaman 49 ya, yang matematika. Nah, selanjutnya di sini sudah habis halaman 50, ada keterampilan kinerja praktek. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Nah, lakukan kegiatan ini bersama teman sebelahmu. Oke, buatlah gambar berikut pada selembar kertas, lalu guntinglah. Nah, ini nomor 1 ini adalah ya belah ketupat ya. Jadi ini panjangnya sama ya, dari tadi sudah saya ukur. Panjangnya sama. Nah, kita kasih tanda aja. Jadi diukur, ini juga panjangnya sama. Nah, ini juga panjangnya sama ya, panjang sisinya sama. Oke. Untuk gambar 1, buatlah gambar pola setelah bangun diputar setengah dan 1 putaran penuh searah jarum jam. Oke. Nanti intinya ini diputar ya, Dede, misalnya ini A, ini titiknya A, B, C, D. Nanti kelihatan perputarannya seperti apa. Untuk gambar 2, buatlah gambar pola setelah bangun diputar sepertiga, 2/3 dan 1 putaran penuh searah jarum jam. Oke ya, nanti diikuti saja. Nanti intinya adalah yang nomor 6 itu. Setelah itu tentukan tingkat simetri putar setiap bangun tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk bangun pertama ini tingkat simetri putarnya adalah tingkat 4. Ya, ini tingkat 4. Kemudian ini tingkat 3 ya, karena memiliki 3 simetri putar, dan ini adalah tingkat 5. Jadi kesimpulan akhirnya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3, 4, 5 ini kita hanya mengikuti petunjuknya saja, kita putar dan kita gambar. Nah, hasil akhirnya adalah yang nomor 6 ini ya. Jadi gambar 1 itu tingkat 4, gambar 2 itu tingkat 3, dan gambar 3 itu adalah tingkat 5 ya. Oke, itu ya adik-adik semua untuk pembahasan tema 7 subtema 2 pendamping pembelajaran 6. Berarti untuk tema 7 subtema 2 sudah kita bahas semua ya, sudah selesai. Oke,
Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Dan sampai ketemu di pembahasan video-video berikutnya, tetap di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.